Halo teman-teman sahabat TOJB. Kali ini ikuti Pak Imin yuk membahas negara Peru. Negara ini sangat unik teman-teman. 60% wilayahnya tertutup oleh hutan belantara. Hutan ini nih bukan sembarangan hutan, melainkan hutan Amazon yang terkenal sangat angker, misterius dan dipenuhi satwa-satwa yang aneh. Ular anaconda, salah satu ular terbesar di dunia, habitatnya di Amazon teman-teman. Selain itu, Peru juga dikenal akan bangunan suku Inca yang sampai saat ini masih misterius. Nih salah satunya, benteng misterius yang bernama Sacsayhuaman. Bentengnya cuma batu-batu yang ditumpuk tanpa semen. Nah ini yang aneh teman-teman. Meskipun motong batunya itu nggak beraturan, namun sangat-sangat presisi. Saking presisinya, sampai tidak ada celah sedikit pun. Tuh, saking rapatnya batu-batu ini, jarum yang kecil nggak bisa masuk. Ada juga kota yang hilang, Machu Picchu. Kota ini sangat unik karena terletak di atas gunung. Wah, ada pula kota aneh yang letaknya persis di tengah-tengah gurun pasir. Ada juga gambar aneh misterius yang sampai hari ini para ilmuwan bingung fungsi gambar ini buat apa coba? Apakah untuk berkomunikasi dengan alien? Serta masih banyak lagi hal unik dan misterius aneh dan tentu saja menambah informasi bagi kalian. Yuk simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa nontonnya sambil minum kopi TOJB. Yang mau beli bisa cek di Shopee. Yuk langsung saja, Markiber. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis di 4 goa ini, wilayah yang kini bernama Peru telah ditinggali oleh manusia sekitar 11.000 tahun yang lalu. Pada tahun 6000 sebelum Masehi, masyarakat di sini sudah dapat melakukan pemintalan serta merajut kapas dan bulu wol binatang, membuat kerajinan anyaman dan pembuatan tembikar. Di zaman dahulu, terdapat banyak sekali suku-suku lokal di sini. Nah, mereka ini akhirnya disatukan oleh suku Inca di bawah Pachacuti. Lalu ia membentuk kerajaan yang dikenal sebagai Kekaisaran Inca pada tahun 1438. Nih, peta kekuasaan Kekaisaran Inca di zaman keemasannya pada tahun 1525. Lalu petaka itu datang ketika orang-orang Eropa dari Spanyol tiba-tiba menyerang wilayah ini pada tahun 1532. Karena kalah persenjataan ditambah orang-orang Spanyol ini membawa penyakit cacar yang sebelumnya itu tidak pernah ada di sini, Kekaisaran Inca pun akhirnya runtuh pada tahun 1572. Nah, semenjak itulah Spanyol memberi nama wilayah ini sebagai Viceroyalty of Peru. Pada tahun 1803 terjadi perang yang sangat dahsyat di benua Eropa. Prancis di bawah Napoleon menyerang negara-negara di sekitar Prancis. Nah, salah satunya adalah Spanyol. Saat perang berlangsung di Eropa, koloni-koloni Spanyol di Amerika Latin mulai bergejolak. Mulai tuh bermunculan berbagai gerakan kemerdekaan. Setelah memimpin kemerdekaan Argentina di tahun 1816, Jenderal José de San Martín dan pasukannya bergerak ke Peru untuk membantu membebaskan Peru dari Spanyol. Setelah melalui berbagai pertempuran, José de San Martín akhirnya berhasil membebaskan Peru dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 28 Juli 1821 dan bertahan hingga hari ini. Berikut 8 fakta negara Peru. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Peru, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Lima. Secara geografis, Peru berada di benua Amerika Selatan atau Amerika Latin, serta berbatasan dengan negara Kolombia dan Ekuador di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Chili, di sebelah barat dengan Samudra Pasifik, serta di sebelah timur dengan negara Kolombia, Brazil, dan Bolivia. Luas wilayah negara Peru sebesar 1.285.216 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 34 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Kristen. Lalu untuk etnis, sebagian besar warga merupakan etnis campuran. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di sini memakai bahasa Spanyol. Indeks pembangunan manusia di negara Peru menempati peringkat 79 dunia.
Negara ini tergolong sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada hasil tambang seperti emas, tembaga, minyak bumi dan seng, industri besi dan baja, industri makanan dan minuman, industri pembuatan mesin, industri bahan kimia, industri furniture, hasil perikanan serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, Amerika dan India. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama Sol Peru. Kurs 1 Sol setara dengan Rp4.500. Kehidupan di Peru. Negara ini jumlah penduduknya sebesar 34 juta jiwa. Nah, sepertiga dari total populasi tersebut tinggalnya di ibu kotanya, yaitu kota Lima. Patut kalian ketahui jika 80% penduduk di negara ini memang tinggalnya itu di perkotaan. Hanya 20% saja mereka yang tinggalnya itu di desa-desa. Hal ini terjadi karena pembangunan di negara Peru masih belum merata. Masih banyak banget desa-desa terutama di pegunungan yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik. Nggak ada jalan, puskesmas juga nggak ada. Bahkan ada yang belum terjamah oleh listrik. Sekarang kita lihat yuk berapa banyak orang miskin di negara ini. Menurut laporan BPS Peru di tahun 2024, jumlah orang miskin di negara Peru sebesar 27,6% dari total penduduk. Kalian dianggap miskin di negara ini jika tidak bisa memenuhi kebutuhan minimum, pangan dan non-pangan. Yang di total-total nih, kira-kira 3,2 juta rupiah per bulan. Jadi kalau pendapatan kalian itu di bawah 3,2 juta rupiah per bulan, maka kalian bakalan dianggap sebagai orang miskin di negara Peru. Oh alah, pantesan ya teman-teman, jumlah orang miskin di negara Peru sangat besar, yaitu sepertiga dari total populasi. Tapi masih baguslah negara Peru. Pemerintahannya mengeluarkan data yang jujur apa adanya. Nggak kayak di negara kita. Masa jumlah orang miskinnya cuma 8%. Perhitungannya juga aneh pula. Di negara kita Indonesia, jika pengeluaran kalian di bawah Rp600.000 per bulan, maka kalian bakalan dianggap sebagai orang miskin. Nah, emang ada ya? Hari gini ada orang yang tiap bulan itu pengeluarannya di bawah 600.000? Serius tanya nih dengan nada dering. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke negara Peru. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini. Menurut data terbaru di tahun 2025, UMR di negara Peru sebesar 5,1 juta rupiah per bulan. Misterius. Kalian pernah dengar yang namanya hutan Amazon? Nah, negara Peru 60% dari total luas wilayahnya merupakan hutan Amazon. Kira-kira luas hutan Amazon di Peru sebesar 783.000 km persegi atau hampir setara dengan luas Pulau Kalimantan. Wah, padahal nih Pulau Kalimantan tuh dibagi menjadi 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kalian bayangkan tuh betapa luas banget hutan Amazon di negara Peru. Hutan Amazon sendiri adalah hutan terbesar di dunia. Luasnya mencapai 6,7 juta kilometer persegi atau 3 kalinya luas negara Indonesia. Nih, peta hutan Amazon tersebar di negara Peru, Bolivia, Brazil, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, serta Guyana Prancis. Diperkirakan terdapat sekitar 30 juta orang serta 350 suku yang masih tinggal di hutan Amazon. Sebagian besar dari suku-suku ini hidupnya itu masih berpindah-pindah. Sementara itu, di hutan Amazon Peru diperkirakan dihuni oleh 300.000 jiwa yang terdiri atas 65 kelompok suku. Nah, sebagian besar di antaranya, mereka ini tidak mau berinteraksi dengan dunia luar, teman-teman. Bahkan, ada 20 suku yang sampai hari ini belum pernah terlihat keberadaannya. Tuh, misterius banget ya, teman-teman. Ya, memang sih. Hutan Amazon masih belum dijelajahi sepenuhnya. Salah satu faktornya karena terkendala oleh luasnya hutan ini. Kalaupun berani masuk ke dalam hutan ini, susah untuk menemukan jalan pulang. Kalian bisa tuh nonton film The Lost City of Z. Kisah nyata tentang penjelajah Inggris yang nekat untuk masuk ke hutan Amazon di tahun 1925. Ternyata ia malah menghilang sampai saat ini tidak ditemukan. Politik. Tahukah kalian teman-teman, jika Presiden Peru hanya bisa dipilih untuk 1 kali masa jabatan, yaitu selama 5 tahun saja.
Jadi kalau sudah jadi presiden, periode berikutnya nggak boleh mencalonkan lagi. Nah, sejak kemerdekaannya sampai hari ini, negara Peru telah memiliki 64 orang presiden. Wah, banyak banget ya teman-teman. Negara kita Indonesia aja baru 8 presidennya. Yang unik nih, saat pilpres pemilihan presiden, setiap partai dapat mengajukan calon presidennya. Nggak pakai koalisi-koalisi cuy. Tercatat pada Pilpres Peru 2021 terdapat 18 calon presiden. Jadi sistemnya itu kayak gini teman-teman. Pilpres Peru memiliki 2 putaran. Putaran pertama dari 18 calon presiden hanya dipilih 2 calon yang memiliki suara tertinggi. Lalu 2 calon ini masuk ke dalam putaran kedua. Nah, yang menang bakalan jadi presiden. Enaknya sistem ini, masyarakat memiliki banyak banget pilihan. Sedangkan kekurangannya, anggaran pemilu menjadi lebih besar. Dan patut kalian ketahui jika masyarakat di negara Peru diwajibkan untuk mencoblos. Selain biaya pemilu yang besar, sistem pemilihan ini juga berimbas pada banyaknya partai oposisi di pemerintahan. Makanya jika kalian perhatikan, politik di negara Peru ini benar-benar sangat kejam. Bahkan telah ada 2 orang presiden yang dilengserkan paksa oleh DPR dengan cara dimakzulkan, yaitu Presiden Pedro Castillo di tahun 2022 serta Presiden Martin Vizcarra di tahun 2018. Aneh tapi nyata. Ada sejumlah hal aneh tapi nyata di negara Peru teman-teman. Kalian mau tahu nggak apa saja itu? Yuk kita bahas. Warga Peru merayakan tahun baru dengan saling memberikan hadiah celana dalam berwarna kuning pada malam tahun baru. Hal ini bertujuan untuk membawa keberuntungan di tahun yang akan mendatang. Entah apa ya pikiran mereka. Kok bisa warna kuning dianggap membawa keberuntungan? Di negara Peru terdapat 55 jenis jagung yang warnanya itu bermacam-macam. Nggak cuma jagung yang warna kuning seperti di negara kita, ada juga jagung yang warnanya coklat sampai hitam juga ada. Kalian tahu hewan marmut? Di negara Peru, daging marmut merupakan hidangan yang sangat istimewa. Kalian dapat menjumpai hidangan ini di sebagian besar restoran-restoran di negara ini. Kalian pernah coba? Orang Peru keturunan suku Inca memiliki rambut hitam yang seringkali warna hitamnya itu bertahan sampai usianya itu tua teman-teman. Jadi umur 70-80-an rambutnya itu masih hitam berkilau. Hal ini disebabkan karena faktor genetik dan mungkin juga disebabkan oleh praktek tradisional seperti penggunaan sampo alami dari akar tanaman. Seperti akar sakta yang diyakini oleh penduduk lokal dapat mencegah tumbuhnya uban. Daun koka dijual bebas warga untuk dipakai sebagai teh koka khas Peru. Namun tahukah kalian jika daun koka juga digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan minuman Coca-Cola? Presiden Peru ke-64, Dina Boluarte, menjabat pada tahun 2022. Tahukah kalian jika berdasarkan survei di tahun 2025, presiden ini merupakan presiden dengan tingkat kepuasan terendah di dunia. Kalian bayangin nih, hanya 2% warga Peru yang puas dengan kinerjanya. Tuh, cuma 2% cuy. Ia dianggap presiden yang diduga melakukan korupsi serta menerima gratifikasi jam tangan mewah. Dina juga pernah tiba-tiba menghilang selama 2 minggu. Ternyata habis operasi hidung teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di kota kuno Machu Picchu. Jika kalian penggemar One Piece, di Arc Skype ada yang namanya kota kuno Shandora. Nah, kota Shandora terinspirasi dari Machu Picchu ini teman-teman. Kota kuno ini sangat aneh dan berbeda dari kota-kota kuno lainnya karena dibangun tepat di atas pegunungan Andes, yaitu di ketinggian 2430 meter. Wow.
Ini kalau di Indonesia hampir setara dengan puncak Gunung Merapi. Tuh, bisa kalian lihat, view di sini sangat-sangat cantik. Tahukah kalian jika kota kuno Machu Picchu merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia baru? Candi Borobudur milik Indonesia sudah tidak masuk ke dalam 7 keajaiban dunia, teman-teman. Di dalam 1 tahun, tempat ini kedatangan lebih dari 1,5 juta wisatawan dari mancanegara dan menjadi tempat wisata paling populer di negara Peru. Machu Picchu didirikan pada tahun 1450 oleh pendiri Kekaisaran Inka, Pachacuti. Diperkirakan ada 750 orang yang tinggal di kota ini dan terdapat lebih dari 200 hunian. Kota ini kemudian ditinggalkan sekitar tahun 1532 yang disebabkan oleh ketakutan warga jika diserang oleh penjajah Spanyol. Ada pula dugaan kota ini ditinggalkan karena saat itu terjadi wabah cacar yang dibawa oleh penjajah Spanyol. Supaya tidak tertular, maka para penduduk yang tersisa meninggalkan tempat ini. Kota Machu Picchu baru ditemukan kembali pada sekitar tahun 1900-an. Jadi selama 400 tahun, kota ini tuh menghilang. Makanya kota Machu Picchu ini juga dikenal sebagai kota Inka yang hilang. Nah, ini adalah teras siring. Masyarakat Inka zaman dahulu bercocok tanamnya itu di sini, teman-teman. Tampaknya mereka itu sudah canggih. Tuh, dikasih pondasi batu supaya tidak longsor. Dan kalian tahu, batu-batu ini tidak memakai semen, namun cuma diletakkan begitu saja dengan presisi yang sangat tinggi serta saling mengunci. Tanaman yang sering ditanam masyarakat kala itu adalah kentang. Jadi kentang merupakan makanan pokok sekaligus makanan asli masyarakat suku Inka. Sebelum akhirnya kentang dibudidayakan oleh penjajah Spanyol dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negara kita, Indonesia. Sedangkan tanaman koka dan jagung dianggap sebagai tanaman suci bagi orang-orang suku Inka. Pasti ada yang tanya nih, mereka agamanya apa ya, Min? Di zaman Kekaisaran Inka, mereka menyembah dewa matahari yang bernama Inti.
Nah, para kaisar Inka di zaman dahulu menganggap diri mereka adalah keturunan langsung dari Dewa Matahari. Ini tuh mirip kayak Jepang ya teman-teman, di mana kaisar Jepang dipercaya sebagai keturunan langsung dari Dewa Matahari. Wisata di Peru. Halo teman-teman, kali ini Pak Imin berada di kota Cusco, kota terbesar kedua di negara Peru. Kota ini di zaman dahulu pada abad ke-16 merupakan ibu kota dari Kekaisaran Inka. Kotanya sangat indah teman-teman. Kota ini juga dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Kota Cusco memiliki luas wilayah sebesar 385 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 420.000 jiwa. Mayoritas penduduk adalah suku pribumi teman-teman, yaitu 64% dari total penduduk. Yuk sekarang kita menjelajahi kota Cusco. Yang pertama, kita akan mengunjungi Plaza de Armas atau alun-alun kota Cusco. Tempat ini tuh sangat bersejarah teman-teman. Jadi sebelum kedatangan penjajah Spanyol, tempat ini merupakan pusat pemerintahan dari Kekaisaran Inka. Nah, setelah Spanyol datang, bangunan Inka dirobohkan dan diganti oleh alun-alun dan bangunan di sekitarnya. Tuh, gereja pertama di negara Peru. Gereja ini dibangun tepat di atas reruntuhan istana Kekaisaran Inka pada tahun 1576. Namun pada tahun 1650, gereja ini hancur karena gempa dan dibangun kembali di tahun 1673. Nah, itu di sebelahnya ada Katedral Cusco. Bentuk bangunannya hampir mirip ya teman-teman. Di sekitar alun-alun Cusco juga berdiri berjejer-jejer bangunan kuno era kolonial. Gak jauh dari alun-alun juga ada bangunan yang bernama Coricancha. Dulunya bangunan ini merupakan kuil utama di Kekaisaran Inka. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Nah ini, seperti ini di dalamnya teman-teman. Pada saat penjajah Spanyol menguasai Peru, kuil Coricancha ini dibongkar dan bekas reruntuhannya dibangun sebagai gereja dan biara Santo Domingo. Oke, sekarang kita akan melihat sebuah mahakarya suku Inka yang sangat tidak masuk akal dan membuat para ilmuwan sampai hari ini kebingungan. Di pinggiran kota Cusco ada sebuah benteng aneh yang bernama Sacsayhuaman. Apanya yang aneh, Min? Coba kalian perhatikan teman-teman. Reruntuhan benteng Kekaisaran Inka ini memakai bahan batu tanpa semen dan perekat lainnya. Keanehannya, batu-batu dipotong tidak simetris berbentuk kotak-kotak. Tuh, bentuknya tidak karuan. Namun, ukurannya sangat presisi, pas bisa ditumpuk dengan sempurna. Keanehan lainnya, bagaimana cara masyarakat di zaman itu membawa batu yang beratnya hingga 200 ton ini? Ayo gimana teman-teman? Diperkirakan tambang batu-batuannya berjarak ribuan kilometer dari Sacsayhuaman. Keanehan lainnya, batu-batu yang tertumpuk ini menumpuknya itu sangat-sangat presisi sehingga tidak memiliki celah. Jarum yang kecil pun nggak bakalan bisa menembus celah-celahnya. Nah, ketiga keanehan ini sampai saat ini nih masih menjadi misteri yang masih belum bisa dipecahkan.
Tempat yang aneh lainnya di negara Peru terletak di kawasan gurun sekitar 800 km di barat kota Cusco. Ini dia, sebuah desa yang terletak di tengah-tengah gurun pasir yang bernama Huacachina. Di desa ini diperkirakan jumlah penduduknya sebesar 100 orang. Nah, yang bikin menarik nih, ada danau yang berada di tengah-tengah gurun. Tuh, keren banget ya teman-teman. Padahal desa ini tuh terkurung oleh gurun pasir yang gersang. Bisa-bisanya ada sumber mata air di situ. Menurut para penduduk lokal, konon nih, air danau ini dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Beginilah suasana di desa Huacachina. Saat ini, desa Huacachina menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menarik dan patut dikunjungi di negara Peru. Nah, nggak jauh dari desa Huacachina ada tempat yang sangat misterius di dunia. Mari kita melihat garis Nazca. Tuh, garis-garis aneh yang hanya bisa kalian lihat jika berada di udara. Biasanya wisatawan naik pesawat kecil yang biayanya itu sekitar 1,5 juta rupiah per orang. Tuh, terlihat kan? Garis Nazca terdiri atas sekitar 700 bentuk gambar-gambar yang misterius. Gambar-gambar aneh ini diperkirakan dibuat antara tahun 500 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Nah, yang masih menjadi misteri sampai hari ini tuh, tujuan mereka itu menggambar ini untuk apa coba? Hayo, kalian bisa menjawab? Karena gambar-gambar ini hanya bisa dilihat jika kita berada di ketinggian 500 meter. Jadi kalau di tempat yang datar nggak sampai 500 meter, kita nggak bisa melihat dengan jelas gambar ini teman-teman. Lalu bikin gambarnya itu gimana, Min? Yaitu dengan membuat depresi atau sayatan dangkal di dasar gurun, menghilangkan kerikil, dan akhirnya tercipta tanah yang warnanya itu berbeda. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara Peru? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Cusco Peru sekitar 40 juta rupiah per orang. Hal unik di Peru. Tahukah kalian jika Alberto Fujimori merupakan orang keturunan Jepang pertama yang dinobatkan sebagai Presiden Peru ke-54. Ia berkuasa dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Siapa di sini yang suka makan kentang goreng atau keripik kentang? Nah, negara Peru adalah tempat asal-usul tanaman kentang, teman-teman. Masyarakat di sini ternyata sudah makan kentang sejak 10.000 tahun yang lalu. Dari Peru inilah kentang kemudian menyebar ke penjuru dunia, dibawa oleh para pedagang. Di negara Peru sendiri terdapat sekitar 3.000 varietas kentang yang masih dibudidayakan hingga saat ini. Kalian pernah nggak dengar tentang buah camu-camu? Buah ini tumbuh di hutan hujan Amazon. Dan kalian tahu, buah ini mengandung vitamin C 60 kali lebih banyak daripada buah jeruk. Ada yang pernah memakannya? Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui Super Chat, Super Thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan